Wibi, Iya, di kamar kalian ada kaca nggak? ada sih gua. Ada sih. Nah, hati-hati banget deh kalau misalkan kalian tuh suka ngaca malam-malam di kamar. Karena takutnya ada hantu yang lo lihat dari bayangan kaca. Aduh, Jadi ada satu perempuan, kita sebut aja namanya Pipit. Ada satu malam, di mana si Pipit ini tuh mau skincarean. Nah, dia ngaca lah. Cuma, ada yang ngeganggu pandangannya si Pipit ini. Dia tuh ngeliat dari bayangan kacanya itu, ada yang menggelinjang di bawah kasurnya. ih serius banget. Iya, Kayak goyang-goyang gitu. iya bener Moy. Cuma karena di bawah kolong kasur itu gelap, dia tuh nggak pernah tahu itu apa. Soalnya dia nggak mau ngecek. Nah, sampai akhirnya, karena dia ketakutan, dia minta tolong adiknya yang masih SD untuk tidur bareng dia. Terus akhirnya, tidur bareng lah nih sama si adiknya ini, sekamar. Tapi, tiba-tiba si Pipit nih kebangun Moy, Bi. Gara-gara adiknya tuh nggak ada di kasur itu. Dan pintu kamarnya si Pipit tuh kayak kebuka sedikit gitu. Pas dia mau ngecek, dari sela-sela pintu itu kayak ada suara. Belum tidur, Kak. Hah, Tapi itu tuh bukan suara adiknya si Pipit, Moy, Bi. oke. Di situ si Pipit tuh mau ngusir si hantu ini nih. Tapi dia juga nggak tahu gimana caranya. Ya secara dia bukan pengusir hantu kan. Iya. Iya sih. Bentar-bentar. Ngomong-ngomong pengusir hantu, gue jadi inget deh. Ada satu film yang bentar lagi tayang. Judulnya Ghostbusters Frozen Empire. Oh iya. Itu film baru yang mainin tuh Paul Rudd. Tau kan lu Paul Rudd? Tahu. Dan gak cuma Paul Rudd, bakalan ada juga di original line up si Ghostbusters yang lama tuh, yang film klasik, ada juga di situ. Ih keren. Gue jadi penasaran banget sih, gimana serunya para Ghostbusters ini ngehadepin pasukan hantu di Ghostbusters Frozen Empire. Jangan lupa pada nonton ya. Oke, lanjut Nat, cerita lo Nat. Oke, terus akhirnya dia nyalain lah lampu kamarnya nih. Dan pas dia lihat, ternyata emang beneran gak ada apa-apa tuh di luar pintu itu. Tapi si Pipit nih kayak, kenapa ya gue masih merinding? Gak taunya Muebi, dia ngeliat dari pantulan kacanya itu, di sudut ruangan, ada pocong lagi berdiri tegak sambil melotot ngeliatin si Pipit. Bah, Dia ngeliat dari pantulan kaca. Dari pantulan kaca, Moy. Jadi bisa jadi si pocong itu adalah pocong yang sama yang menggelinjang di bawah kasurnya Hah? dan manggil-manggil si Pipit. Bi, Nat, kayaknya ya di setiap sekolah tuh selalu ada cerita angker gak sih? Iya. Entah pernah kejadian apa, atau entah sekolah itu tuh dulu bekas apa ya gak sih? Iya, sekolah gue juga ada sih. Nah, jadi gue ada satu cerita di salah satu sekolah di Cibubur ya. Ada siswanya kita sebut aja namanya Winda. Jadi Winda itu ikut ekskul paskib. Nah, ekskul paskibnya itu selalu beres di jam 6:30 malam. Nah, pas jam 6:30 malam, beres Winda ekskul paskib itu, dia pengen ke kamar mandi. Karena dia takut, dia ngajak lah satu temennya. Jadi berdua tuh di kamar mandi. Nah, dua-duanya ini sama-sama penakut, Bi. Nah, pas mereka ke kamar mandi, jadi bilik kamar mandi sekolah Winda itu ada dua sebenarnya. Tapi yang satu rusak. Jadi mau nggak mau cuma satu yang bisa pakai. Gantian lah mereka. Yang pertama tuh temennya Winda dulu. Temennya Winda bilang dari dalam bilik kamar mandi nih, Win, gue takut, gak gue kunci ya, lo jagain gue dari luar ya. Nah, Winnya bilang, iya gue jagain. Nah, pas Winnya lagi sendirian di kamar mandi itu, dia tuh ngerasa kayak hawanya tuh gak enak, dia gelisah banget. Dan tiba-tiba, dia tuh nyium kayak bau melati nyengat banget, Bi. Nah, lewat gitu aja melatinya. Nah, dia panik dong, takut dong, langsung buru-buru teriak tuh kayak, ayo dong, cepetan, gue takut. Nah, pas banget, untung temennya Winnya tuh beres. Keluarlah dari kamar mandi, gantian tuh Winda di kamar mandi, temen yang nunggu di luar. Nah, pas Winda di kamar mandi, dia tuh dengar ada suara orang lari, tuk gitu, keluar kamar mandi. Nah, itu pasti temennya Winda dong. Nah, di situ tuh Winda ngerasa kesel banget karena ditinggal pergi sama temennya. Yang kedua, dia ngerasa ketakutan karena dia sadar di kamar mandi dia sendirian dong. Iya. Nah, pas si Winda di kamar mandi, tiba-tiba pintu bilik kamar mandi Winda tuh kebuka seperempat, kayak pelan gitu. Nah, pas kebuka itu, Winda ngeliat Bihnat dari sela-sela pintu itu ada kepala nenek-nenek, rambutnya panjang putih, lagi melotot liatin Winda. Anjir. Tapi nenek-nenek tuh diem doang, nggak ngapa-ngapain, cuma melototin Winda sedetik, 2 detik. Abis itu pintu kamar mandi Winda tuh ditutup sama nenek itu pelan-pelan terus cekrek gitu. Nah, Winda tuh nge-freeze. Dia tuh jadi kayak mikir, itu yang gue lihat tadi itu apa gitu loh. Dia keluar bilik kamar mandi, dia cuma bengong doang, Bihnat. Nah, pas dia mau keluar kamar mandi itu, dari belakang dia tuh dengar ada orang yang kayak nengok dong dia ke belakang. Nah, pas dia nengok ke belakang, ternyata itu nenek-nenek yang tadi dia lihat lagi kayak gini, ngelambai tangan kayak sini gitu. Kayak ngajak gitu. Nah, ternyata usut punya usut, katanya sebelum pembangunan sekolah itu ada pohon beringin gede banget. Nah, setiap tukang-tukang yang memotong itu selalu nggak bisa, dan mereka selalu kesurupan, Bi. Nah, pas kesurupan itu, mereka tuh selalu ngomong dengan suara kayak nenek-nenek. Nah, apa jangan-jangan sosok nenek-nenek yang Widya lihat itu
itu adalah penunggu pohon beringin yang dulu masih ada di sekolah itu. Wah, udah pasti sih. Bisa jadi. Iya kan? Udah pasti, menurut gue udah pasti. Menurut gua hati-hati kalau misalnya di depan rumah lo ada kayak pohon rindang yang gede banget gitu, Bi. Nah, karena bisa jadi ya itu jadi tempat sarang setan gitu. Nah, gue dapet cerita ini dari salah satu orang, sebut aja namanya Yosi. Dia tuh tinggal di rumah yang depannya ada kayak pohon rindang gitu, Bi. Nah, singkat cerita dia itu lagi mesen paket, akhirnya dianterin lah sama kurirnya sekitar jam 6-an. Nah, tapi si Yosi ini ketiduran, Bi. Nah, jadi setiap ditelepon sama kurirnya, dia angkat-angkat dan nggak bangun juga dia. Sampai akhirnya di telepon kelima, Yosi kebangun dan dia ngangkat lah, kayak, "Bang, maaf bang, saya ketiduran, kenapa?" Nah, si abangnya ini ngomongnya tuh kayak panik banget gitu, Bi. Nah, dia bilang kayak, Mbak, saya ini udah di depan rumah Mbak, saya udah naruh paketnya di depan rumah Mbak, saya cepet-cepet pulang ya Mbak. Nah, kan si Yosi bingung dong kayak, iya bang, ntar saya ambil. Abang kenapa? Nah, si abang ini bilang, di depan rumah Mbak ada kuntilanak di atas pohonnya. Udah ya Mbak, saya pergi dulu ya. Trump langsung dimatiin tuh. Males banget. Dia ambil paketnya, dia masuk lagi tuh. Udahlah, beres tuh maghrib itu. Nah, malamnya sekitar jam 1-an, Yosi tuh masih begadang. Dia masih main game, dia masih denger lagu. Sampai tiba-tiba jam 1 pagi, Bi. Nah, dia tuh denger ada kayak orang ngomong paket gitu. Jam 1 pagi, kayak nggak mungkin kan kalau misalnya ada paket kan. Padahal dia juga nggak mesen kan? Enggak mesen dia. Tapi kok suara ini nggak berhenti ngomong-ngomong paketnya gitu. Akhirnya Yosi tuh ngeberanin diri buat keluar lah, buat ngecek. Pas dia keluar, nggak ada orang sama sekali. Nah, dia tuh langsung inget omongan si abang kurir tadi kayak, di depan rumah gua ada pohon rindang. Nah, bisa jadi ada setannya gitu. Yosi mikir kayak gitu. Dia refleks lah, nengokin kepalanya ke atas, ke arah pohon itu. Dan ternyata bener, Bi. Nah, Ada. di atas pohon itu, di depan rumahnya Yosi, ada kuntilanak. Wah, anjing. Tapi ternyata yang Yosi lihat itu ada 3. Wah, anjing. Ada 3 kuntilanak di depan rumahnya dia, di atas pohon itu lagi ngeliatin dia. Gila. Jam 1 malam.